Shalom Ibu Bapak sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita diambil dari Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-36. Dan perikop di sana adalah berangkat dari Gunung Sinai. Dan tema yang selalu diberikan untuk khotbah adalah berjalan bersama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mendengarkan, meresapi, memperkuat iman kami dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Memberkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, agar kami boleh saling mengerti, memahami, mendasarkan firman ini dengan baik dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun yang kedua di padang gurun, Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju padang gurun Paran pada saat itu. Nah, bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan pada saat itu. Nah, dalam hal ini Musa mengajak serta iparnya Hobab juga untuk dapat menjadi saksi, ya, bagaimana Allah memelihara umatnya. Yang artinya ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada bangsa Israel pada saat itu. Tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan umat Allah pada saat itu. Nah, dalam setiap titik perhentian dalam perjalanan yang Musa lakukan pada saat itu, Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka pada saat itu. Nah, pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi atau keinginan, melainkan tentang Tuhan yang memimpin langkah juang mereka pada saat itu. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah inilah yang ingin Musa bagikan kepada iparnya yang berasal dari keturunan Midian, ya, keturunan Imam Midian di Midian pada saat itu. Nah, Musa ingin menunjukkan kepada Hobab bagaimana Allah berkarya dalam hidup umatnya dan mengubah mereka menjadi taat kepadanya. Ada dua hal yang menjadi pelajaran yang dapat kita renungkan dari nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Yang pertama adalah Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin sejati atas bangsanya pada saat itu. Musa tidak mengklaim hak kepemimpinan itu. Akan tetapi ia justru berusaha meyakinkan iparnya bahwa Allah yang berkarya untuk membentuk umatnya pada saat itu. Yang kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun mereka pada saat itu. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fakta atau kenyataan yang menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan sungguh-sungguh menyertai dalam perjalanan umatnya. Tidak ada titik di mana penyertaan Allah terlewati dari pergumulan dan sukacita kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan melangkah bersama-sama juga dengan Tuhan. Perjalanan seberat apapun tidak akan menakutkan karena Ia tidak pernah selangkah pun membiarkan kita jauh darinya. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Mengikutnya dan berjalan bersama-sama dengannya memberi jaminan bahwa kita tidak akan pernah salah jalan dan tidak akan pernah salah langkah dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Kami percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, melangkah berjuang bersama-sama dengan Tuhan, kami pasti memiliki jaminan hidup yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memberkati kami juga Tuhan, kami akan boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami, dan terlebih menjadi berkat kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan yang kudus. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa hanya kepadamu. Amin.